itu. Berikut narasi tentang Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan yang dikenal luas karena usahanya mereformasi pemikiran Islam dengan pendekatan kontekstual dan etis. Penjelasan ini dibagi ke dalam bagian-bagian agar mudah dipahami secara bertahap dan logis. Bagian 1. Masa kecil dan pendidikan awal. Fazlur Rahman lahir pada tahun 1919 di Hazara, Pakistan waktu itu masih bagian dari India Britania, dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang ulama tradisional, dan Fazlur muda tumbuh dalam suasana pesantren yang ketat, menghafal Al-Quran, dan mempelajari kitab-kitab klasik Islam. Namun sejak awal, Fazlur menunjukkan kecenderungan berpikir kritis. Ia ingin mendalami Islam lebih dalam, bukan hanya sebagai warisan budaya atau ritual, tetapi sebagai sistem nilai dan panduan hidup yang harus relevan di setiap zaman. Setelah menamatkan pendidikan agama tradisional, ia melanjutkan kuliah di Punjab University dan kemudian ke Universitas Oxford, Inggris, di mana ia menulis disertasi doktoralnya tentang Ibn Sina, Avicenna, tokoh besar filsafat Islam. Di sana, ia bersentuhan langsung dengan filsafat barat modern dan belajar berpikir sistematis, historis, dan kritis. Bagian 2. Perjumpaan antara warisan dan modernitas. Selama tinggal di barat dan juga setelahnya, Fazlur Rahman menyadari adanya jurang besar antara pemikiran Islam klasik dengan realitas umat Islam modern. Menurutnya, banyak pemikir dan ulama hari ini hanya mengulang-ulang pendapat masa lalu tanpa melihat kebutuhan zaman. Ia pun bertanya, bagaimana mungkin Islam sebagai agama yang dulu menjadi kekuatan peradaban, sekarang hanya dipakai sebagai simbol atau dogma yang membelenggu? Jawabannya ia temukan dalam pendekatan baru terhadap teks agama. Kita harus membaca Al-Quran dengan semangat etika dan tujuan moralnya, bukan hanya secara literal. Bagian 3. Quran dan pendekatan kontekstual. Bagi Fazlur Rahman, Al-Quran bukan sekadar kumpulan hukum, tapi wahyu yang mengandung nilai-nilai moral universal, seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam karya terkenalnya, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, ia mengusulkan metode double movement, gerakan ganda. 1. Gerakan pertama, memahami makna historis ayat Quran dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, bagaimana ayat itu menjawab masalah sosial, budaya, dan politik saat itu. 2. Gerakan kedua, mengekstrak prinsip moral dari ayat tersebut dan menerapkannya ke konteks masa kini, dengan mempertimbangkan realitas baru masyarakat modern. Contohnya, jika ada ayat tentang perbudakan, kita tidak mengulang praktik itu, tapi mengambil nilai dasarnya, perlakuan manusia secara adil dan martabat manusia. Bagian etika sebagai inti syariah. Fazlur Rahman percaya bahwa syariah bukanlah sekadar kumpulan hukum-hukum legalistik. Ia adalah sistem nilai etis yang bertujuan membentuk manusia yang bermoral. Ia menolak pendekatan fikih yang hanya fokus pada legalitas formal seperti halal haram, boleh tidak boleh, tanpa melihat tujuan moralnya. Dalam pandangannya, syariah harus dipahami sebagai proyek etika sosial yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagian 5. Kritik terhadap tradisionalisme dan modernisme kosong. Fazlur Rahman mengkritik dua kelompok besar dalam dunia Islam. Tradisionalis yang kaku, yang hanya menyalin ulang pendapat ulama lama tanpa keberanian berpikir ulang. Modernis sekuler, yang hanya meniru barat dan meninggalkan akar moral spiritual Islam. Menurutnya, reformasi pemikiran Islam harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap Quran dan sejarah perkembangan pemikiran Islam, lalu diinterpretasikan ulang dalam konteks dunia kontemporer. Bagian 6, di antara politik dan intelektualisme. Fazlur Rahman sempat diangkat kepala Dewan Riset Islam di Pakistan pada tahun 1960-an pada masa Presiden Ayub Khan. Tugasnya, memperbarui hukum-hukum Islam agar sejalan dengan tuntutan negara modern. Namun usahanya tidak diterima semua kalangan. Ulama konservatif menuduhnya sesat karena ingin menafsirkan Quran secara kontekstual. Akibat tekanan politik dan sosial, ia terpaksa mengundurkan diri dan pindah ke Amerika Serikat, menjadi profesor studi Islam di Universitas Chicago. Di sana, ia mengembangkan pemikirannya lebih bebas dan mendalam, hingga menjadi rujukan banyak intelektual Muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Bagian 7. Karya-karya utama dan warisan pemikiran. Beberapa karya penting Fazlur Rahman. Islam, buku pengantar yang membahas sejarah dan inti ajaran Islam secara filosofis. Islam and Modernity,
menjelaskan krisis pemikiran Islam modern dan usulan solusinya. Major Themes of the Quran, menjabarkan tema-tema besar Quran dari sudut pandang etis dan kontekstual. Revival and Reform in Islam menelusuri akar-akar pembaruan dalam sejarah Islam. Hingga wafatnya pada tahun 1988, Fazlur Rahman tetap konsisten menyuarakan bahwa pembaruan Islam tidak bisa terjadi tanpa pembaruan dalam cara berpikir umat terhadap kitab sucinya. Bagian 8. Siapa yang menginspirasinya? Ibn Sina dan Ibn Rushd yang mempertemukan filsafat dengan wahyu. Syah Waliullah Al-Dihlawi, ulama India yang berpikir kontekstual dan progresif. Al-Ghazali, terutama dalam hal spiritualitas dan etika. Pemikir barat seperti Kant dan Hegel dalam soal etika dan sejarah ide. Kesimpulan pemikiran disampaikan sederhana. Al-Quran adalah kitab hidup yang berbicara pada manusia melalui prinsip-prinsip moralnya. Tugas kita bukan hanya menghafalnya, tapi memahaminya dan menghidupkannya dalam dunia yang terus berubah. Fazlur Rahman mengajak umat Islam kembali ke Quran, bukan sekadar secara literal, tapi dengan semangat etika, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial. Jika kamu ingin, saya bisa bantu menyiapkan versi serial narasi ini sebagai bahan diskusi, bahan kuliah, atau buku ringkas. Mau dilanjutkan ke situ?